Ikatan Alumni ITB, ya kan? Kemudian ada TPDI, Tim Pembela Demokrasi Indonesia, itu yang diketuai oleh Pak Peter Celestinus. Kemudian ada Perekat Nusantara, kemudian ada juga KIPP. Kita mau memberikan pencerahan kepada masyarakat ya, soal sivitas akademika, bahwa kita menyadari proses formal pemilihan presiden ini sudah selesai. Iya. Saya anggap ini sudah selesai. Namun permasalahan ini belum selesai dan masih menyisakan PR. Nah, PR ini yang harus dibenahi oleh KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masyumi dimanapun berada, bersama saya Utari Sulistiowati. Kami menghimbau untuk pemirsa TV dari Sabang sampai Merauke, juga sahabat kita diaspora, untuk terus mengikuti TV Masyumi, karena kita akan terus menggelar diskusi-diskusi yang menarik seputar kondisi politik terkini di negeri tercinta ini. Dan kita tahu bahwa belum lama ini, setelah pelaksanaan pemilu dari tanggal 14 Februari 2024 dengan segala macam kecurangannya, kemudian sampai dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian di situ ada film yang luar biasa, itu adalah Dirty Election. Sebelumnya Vote, Dirty Vote. Nah, ini khusus untuk kali ini kita lanjutkan Dirty Vote menjadi Dirty Election. Nah, bersama kita kali ini di studio TV Masyumi adalah Bapak Insinyur Ahmad Sarbini. Beliau juga adalah ketua alumni ITB dan juga ketua alumni Pendidikan Tinggi Seluruh Indonesia Perubahan. Ya, assalamualaikum Pak Abi. Waalaikumsalam. Ya, jadi setelah kita semua ngikutin Dirty Vote, nah ini kelompoknya Pak Abi ini bikin Dirty Election. Nah, ini coba sedikit diceritakan, dan katanya mau gelar acara ini di Jogja tanggal 31 Agustus. Nah, ini kita berharap adik-adik mahasiswa di Jogja dan juga pemirsa TV Masyumi, karena kita akan merilai acara ini untuk mengikuti. Karena ini jauh lebih seru, kita akan menghadirkan pembicara-pembicara, dan juga ini kalau bisa datang ke tempatnya lebih seru lagi ya. Coba Pak dijelaskan nih gimana nih. Terima kasih Mbak Utari nih, diundang lagi nih di acara yang terhormat ini di Masyumi TV ya. Mungkin saya coba klarifikasi ya. Yang membuat film Dirty Election ini kebetulan Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia. Oh, APD. APDI ya, Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia. Oke. Nah, memang di APDI ini membernya itu terdiri dari elemen-elemen organisasi masyarakat sipil dan individu yang tergabung. Nah, salah satunya adalah memang Ikatan Alumni ITB, ya kan? Kemudian ada TPDI, Tim Pembela Demokrasi Indonesia, itu yang diketuai oleh Pak Peter Celestinus. Kemudian ada Perekat Nusantara, kemudian ada juga KIPP, Komite Independen Pemantau Pemilu, itu Kakak Suminta, sama dari Yayasan Yakin ini diketuai oleh Pak Ted Hilbert ya, yang Yayasan Yakin ini berhasil mendapatkan kemenangan untuk data-data pemilu itu dibuka gitu loh. Dibuka ya, jadi sebetulnya sudah mulai terkuat ini ya. Sudah diizinkan. oleh Komite Informasi Publik ya, KIP, tapi belum bisa diimplementasi. Wah, masih ada gangguan ya. Masih ada gangguan lah. Jadi memang berjuang itu memang tidak mudah. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kebetulan kami akan mengadakan nobar dan diskusi itu hari Sabtu tanggal 31 Agustus di Universitas UII ya, Yogyakarta. UII ya. UII. Universitas Islam
Indonesia ya di Yogyakarta hari Sabtu tanggal 31 Agustus. Tempatnya di kampus Cigditiro di Gedung Badan Wakaf UII gitu loh. Wah, seru ini ya pasti. Nah, kita kerjasama dengan beberapa elemen kolaborasi dengan aktivis Jogja. Di sini ada FL2MI, kemudian ada ISMAHI, ada UII Kahmi, sama SKLJ. Komunitas ini lebih banyak ke forum Cigditiro lah. Forum Cigditiro di Jogja. Ini kita berkumpul, insya Allah kita akan membedah ini. Tujuannya sederhana sebenarnya. Kita mau memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwasanya banyak PR yang harus kita perbaiki di proses di pemilu 2024 ini. Kita tidak ingin demokrasi kita ini cacat ya, sehingga tidak adanya kesadaran untuk memperbaiki. Ke depan ini harus kita perbaiki, baik sirekapnya, sejauh mana sirekap ini sudah diantisipasi untuk lebih baik dan dipakai di daerah. Untuk pilkada ini ya? Pilkada. Iya, jadi ini Mbak Utari, ada satu yang paling bahaya ya. Dalam pengamatan saya, kalau kita bicara pilpres, mungkin konstituennya kan nggak terlalu dekat ya. Iya. Menyebar di seluruh Indonesia. Iya. Tapi Mbak Utari bayangkan, kalau pilkada ini dilakukan di Kabupaten Bekasi, iya, atau di Kota Bekasi, atau di Madura sana, atau di Aceh sana, ya kan? Kalau sirekap atau tools dari penghitungan suara ini tidak dilakukan secara transparan, tidak luber, itu bisa bahaya itu, Pak. Bisa bahaya, Mbak. Iya. Bayangkan, karena gesekannya pasti akan lebih kuat, lebih iya. Dekat. Kalau calon bupati saya dicurangin, wah pasti baca-baca tuh. Iya. Calon gubernur saya juga dikadalin, dia bisa baca-baca. Iya, karena kalau presiden terpilih kan belum tentu setiap hari ketemu rakyat. Betul. Ini bupati, waduh, bisa lebih. Kalau KPU tidak mampu menjadi wasit yang baik, iya, dengan alatnya, dengan infrastrukturnya, ya saya sangat mengkhawatirkan. Dan ini tidak boleh terjadi, tahu tadi. Ya, apalagi dengan eskalasi politik saat ini, Pak. Jadi perhatian seluruh masyarakat terhadap pilkada ini akan luar biasa. Betul. Jadi mereka yang merasa tercurangi di pilpres ini akan menuntut di pilkada ini, KPUD akan jauh lebih baik kerjanya ya. Tantangannya luar biasa, kira-kira gitulah. Jadi siapa lagi yang akan diundang, Pak? Oke, ya pembicaranya kebetulan satu Roy Suryo ya. Roy Suryo karena salah satu dari pemain dari Dirty Election, kemudian ada juga di situ Pak Petrus Celestinus ya. Kemudian di situ ada juga Pak Hairul Hanas. Oh iya. Dan saksi di MK, IT ya. Hanas yang menciptakan robot biru itu, yang robot tidak ikhlas ya kan. Kemudian ada juga dosen dari Unpas ya, di alumni ITB juga, Dr. Leoni Lydia, yang membongkar juga menjadi saksi MK dari 03 ya. Kemudian juga di situ ada Pak Erik PH dari Perkat Nusantara sama Pak Jemi, ya kan. Kemudian ada juga dari Yakin ya, Pak Ted Herbert. Di samping juga ada Profesor Mas Duki, Mbak Utari. Dari Jogja ya? Dari Jogja, dari beliau tuh profesor di UI ya. Oh iya. Ketua Forum Cigditiro kalau tidak salah. Ya kan? Kemudian ada juga Pak Sobirin kalau tidak salah, saya lupa nama ininya ya, dari Jogja juga, dan mahasiswa Jogja ada juga tampil di sana. Wah, itu jam berapa mulainya, Pak? Rencana jam 9 dibuka. Jam 9. Nah, ini ya, pemirsa TV Masyumi jangan lupa ya untuk dan mengikuti live streaming. Oh, hybrid ya? Ada online, ada offline. Ada offline-nya gitu. Dan moderatornya juga Saudara Pril Guseno. Dia jurnalis senior di Jogja gitu. Kira-kira gitu. Oke. Jadi kita harapkan acara ini sukses, tetapi yang lebih penting lagi tujuannya itu apa, Pak? Tujuan utamanya? Ya, tujuan utama acara itu sebenarnya kita mau memberikan pencerahan kepada masyarakat ya, sesuai sivitas akademika, bahwa kita menyadari proses formal pemilihan presiden ini sudah selesai. Iya. Saya anggap ini sudah selesai. Namun permasalahan ini belum selesai dan masih menyisakan PR. Nah, PR ini yang harus dibenahi oleh KPU. Nah, apakah KPU ini sudah membenahi? Ini masih tanda tanya. Apakah sirekapnya sudah diperbaiki? Ini juga masih tanda tanya. Bagaimana implementasinya, kan? Bagaimana ke depannya. Nah, ini yang perlu kita cermati dan kita kritisi. Dan saya meminta supaya civitas akademika
dan elemen masyarakat yang peduli demokrasi harus kita kawal ini. Iya. Jangan sampai ini terjadi suatu hal yang tidak. Iya, jadi kita akan melihat apakah KPU betul sudah menyiapkan PKPU-nya, ya, kemudian diimplementasikan di pilkada ini benar-benar bisa terjadi, juga Bawaslu-nya berfungsi, gitu ya. Jadi DPT-nya apakah bisa langsung cek, bisa langsung sama Dukcapil dicek ini benar apa enggak. Saya rasa ini akan lebih partisipasi masyarakat akan jauh lebih besar. Dan yang paling penting penghitungan suaranya. Nah, ya itu, oke. Jangan sampai penghitungan suara menjadi suatu hal yang tidak transparan, tidak terbuka, dan menimbulkan kegalauan, kegaduhan. Nah, ini potensi-potensi keributan akan luar biasa itu, Pak. Kalau tidak ada wasit ya, iya, akan berpotensi. Oke, jadi pemirsa, kita tunggu bersama dirty election di Jogja 31 Agustus. Sekali lagi Pak Abi, terima kasih atas infonya. Tentu TV Masyumi akan memberikan dukungan untuk acara ini. Demikian pemirsa TV Masyumi, acara ini kita akan nantikan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.